Sayangilah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Para Romo yang terkasih, selamat pagi. Dan juga para saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Jumat pertama dalam bulan, dan pada hari ini sesungguhnya juga Jumat Pekan Prapaskah yang kelima. Seperti biasanya kita mencoba menghayati bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita menghormati hati kudus Yesus, kita diajak juga pertama-tama untuk menyadari akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Tetapi sesungguhnya apakah kita sudah benar-benar menghayatinya di dalam hidup kita, yang akhirnya membentuk cara hidup kita, dan dari sana kita kemudian menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pewarta-pewarta Kristus itu sendiri. Para Romo dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Kita menjawab, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau, sebagaimana Engkau memahami diri kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali dia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sendiri, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain Mazmur tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Pada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun,
Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yeremia itu merasa disudutkan. Banyak orang ingin membuat dia terjatuh, tetapi Tuhan menolong dia. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang-orang Yahudi itu berusaha melempari Yesus. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para romo, saya kira banyak hal yang bisa kita renungkan dari kedua bacaan ini. Saya tertarik dengan kata yang disampaikan Yesus. Kamu adalah Allah. Ini bahan refleksi yang begitu dalam dari para mistikus. Mengapa dalam kitab suci dikatakan demikian? Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi saya akan mengajak untuk melihat secara sekilas saja. Yang perlu kita sadari bahwa antara Yesus dengan orang Yahudi itu selalu dalam pembicaraan itu yang disampaikan oleh Yohanes itu tidak nyambung. Selalu, karena levelnya memang berbeda. Ketika Yesus menyampaikan seperti itu, maka orang Yahudi menanggapinya dengan cara yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba memahami ini? Kalau dikatakan bahwa kamu adalah Allah, dari perspektif Kristiani itu apa sih yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Siapa diri kita? Kita sering melupakan bahwa dalam diri kita itu ada hidup ilahi. Kita sudah mengambil bagian dalam hidup ilahi itu melalui baptis. Dan kerap kali kita tidak menyadari. Bisa kita katakan sebenarnya di dalam diri kita itu tidak semata-mata suatu kerapuhan dan kelemahan, tetapi bahwa Allah telah menganugerahkan suatu kehidupannya di dalam diri kita. Itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang sering kita kurang sadari adalah poin seperti itu. Para Yesus itu mengatakan sesuatu yang bagus ya. Dia mengatakan bahwa kami itu orang berdosa yang dikasihi Allah. Ya, kasih Allah itu yang paling besar itu apa sih? Saya kira dia memberikan kehidupan ilahi kepada kita. Nah, apakah kita sudah menyadari hal tersebut? Ataukah selama ini kita tidak menyadari? Selama ini kita mungkin melihat hidup kita itu dengan cara yang sangat berbeda. Kita lupa bahwa hidup kita itu telah diberi kekudusan. Kita bisa mengatakan hidup kita itu sebenarnya adalah hidup yang kudus. Dan itulah yang perlu kita terus hayati dalam hidup kita. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari kehidupan ilahi. Nah, para romo dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya mengajak kita untuk merefleksikan sendiri kehidupan kita saat ini. Apakah selama ini kita sudah semakin mengenal diri kita yang di dalamnya ada kehidupan ilahi? Saya teringat ada seorang penulis rohani yang mengatakan manusia zaman sekarang itu selalu mengandalkan tudu, bukan tubi. Dia menilai semuanya dari perbuatannya, dari tindak tanduknya, dari apa yang dia buat, dari karya-karyanya, dari kesuksesannya. Ya. Dan lupa bahwa dia itu sebenarnya dipanggil untuk masuk ke dalam dirinya, untuk mengenal siapa dirinya. Bahwa Allah telah hadir di dalam hidupnya. Bahwa Allah itu ingin supaya hidupnya semakin lama semakin menyelaraskan dengan Allah. Maka para mistikus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, juga para romo,
itu melihat bagaimana Allah itu sudah datang dan membutuhkan kita untuk mencari Dia. Yang ini yang kurang lebih, yang ini adalah yang kurang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti sudah saya katakan, kita sangat menekankan segitu dulu. Dan pada saat terjadi pandemi ini sebenarnya kita ditarik. Kita yang biasa keluar, yang biasa kita sibuk, yang bisa buat proyek ini dan sebagainya, kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita dan mengenal diri kita. Mengenal diri kita, bahwa diri kita rapuh seperti Yeremia menyadari bahwa dia tidak berdaya, tetapi sekaligus menyadari bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam hidupnya. Bertindak di dalam dirinya. Bahwa kita mempunyai kekuatan bukan dari kita sendiri, melainkan dari Allah. Saya melihat kesempatan seperti ini, Romo dan para saudara-saudari yang terkasih, sebagai kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri, masuk ke dalam batin kita, menemukan siapa diri kita sendiri. Sangat mudah kita melarikan diri keluar, dan selama ini yang kita lakukan seperti itu. Kita sangat mengagumi karya-karya kita sangat mengagumi mungkin teknologi yang ada di luar kita, tetapi kita tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Pernah ada suatu kali seorang pastor mengatakan juga tentang para kontemplatif. Wah, kontemplatif itu enak, ya, santai hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya harus mengatakan demikian. Masuk ke dalam batin kita itu bukan hal yang mudah. Mencari Tuhan itu bukan hal yang mudah. Karena pada saat kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan segala kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, kepahitan kita. Tetapi hanya dengan berani masuk ke situlah kita dapat membiarkan Dia sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Dan dari situ, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berkarya, maka karya kita itu kan murni muncul dari suatu relasi yang akrab, yang intim dengan Allah. Bukan dipenuhi dengan segala macam hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sadari masuk dalam hidup kita, ambisi kita dan sebagainya. Selain itu, masuk ke dalam batin kita, itu akan membuat kita mampu melihat keindahan hidup. Keindahan hidup, kekudusan hidup juga. Saya tiap pagi itu keluar lihat ke atas. Ya. Saya membayangkan, biasanya pada menjelang Paskah itu pohon-pohon itu rusak semuanya. Karena dipasangi oleh tenda-tenda itu. Sekarang pohon menjadi sangat indah. Awan, langit menjadi biru. Ya, bunga-bunga juga sangat indah semuanya. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita lihat. Untuk saudara-saudari mungkin, untuk Anda semua mungkin Anda bisa juga melihat keindahan dari anak yang berkembang. Dulu masih bayi, sekarang masih kecil. Yang selama ini kita abaikan. Kebersamaan yang sudah sering terlupakan. Masuk ke dalam batin membuat kita mampu melihat keindahan itu dan melihat kehadiran Tuhan. Marilah pada saat ini kita mohon kepada Tuhan supaya kita menggunakan waktu ini bukan dengan ratapan, bukan hanya dengan sibuk ber-WA sana kemari dan sebagainya, tapi masuk ke dalam diri kita, mengenal diri kita, mengenal keindahan hidup kita, mengenal kekudusan diri kita, dan kita kemudian juga tetap mampu untuk bersyukur. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah aku dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, semoga kami selalu merayakan upacara suci ini dengan pantas dan memperoleh keselamatan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, Sudah kami arahkan. marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab bila kami berpuasa dan bermati araga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Kristus kita makmurkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami juga berdoa saat ini secara khusus untuk Bapak Sanjaya, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kepulihan kepadanya, dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa pengungsian kami, semoga korban yang telah kami sambut selalu menjadi sumber perlindungan bagi kami dan menghindarkan kami dari segala malapetaka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para romo, saudara-saudara yang terkasih, pada Jumat pertama ini kita diajak untuk menghayati cinta kasih Tuhan. Mungkin kita perlu juga menggunakan waktu kita untuk merenung, untuk masuk ke dalam diri kita, untuk menyadari bahwa cinta kasih Tuhan yang utama adalah Dia telah memberikan hidupnya pada kita. Di dalam diri kita, kehidupan ilahi itu ada. Dan sekarang marilah kita bersama-sama masuk dan melihat diri kita sendiri, sudahkah hidup kita menyelaraskan dengan hidup Allah itu? Sudahkah kebaikan dan kasih Allah itu kita tanggapi dengan kasih kita juga kepadanya? Maka hari-hari yang sunyi ini, hari-hari di mana kita tidak bisa berkegiatan, bukanlah suatu hari yang tanpa arti, tetapi sungguh-sungguh menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita, untuk mengenal Allah dan segala kebaikannya. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.